Bayangin, kamu lagi ngobrol sama seseorang yang lagi depresi. Mungkin kamu membayangkan sosok yang muram, lelah, dan rasanya udah nggak punya harapan. Tapi di balik kabut tebal itu, ada sesuatu yang sering banget bikin orang kaget karena anehnya, justru di tengah rasa hancur itu, muncul satu hal yang sangat logis. Iya, logis. Kayak otak tiba-tiba jadi lebih tajam, lebih realistis, bahkan lebih jernih dibanding orang yang gak depresi. Kedengarannya kontradiktif kan? Tapi kalau kamu pernah ngerasain depresi atau ngobrol lama sama orang yang depresi, kamu mungkin tahu cara mereka memandang dunia itu seringkali seperti mematikan semua efek filter kecantikannya. Yang tersisa cuma realitas mentah, tanpa hiasan. Psikolog menyebut salah satu fenomenanya sebagai depressive realism, gagasan bahwa orang dengan depresi ringan sampai sedang kadang melihat kenyataan lebih akurat dibanding orang yang lebih normal. Ada eksperimen lucu. Peserta diminta menilai apakah mereka punya kendali atas sebuah lampu yang menyala. Orang yang gak depresi sering merasa mereka punya kontrol. Padahal sebenarnya lampu itu nyala secara acak. Sementara orang depresi, mereka bilang, "Enggak kok, itu bukan karena aku." Dan itu benar. Depresi juga sering datang setelah kehilangan hubungan, mimpi, kesehatan, atau makna hidup. Ketika dunia berubah, otak ikut menyesuaikan diri. Tiba-tiba logika bukan cuma alat berpikir, tapi alat bertahan hidup. Segalanya dipersempit. Nggak ada ruang buat ilusi. Yang tersisa cuma inti dari kenyataan, sesakit apapun itu. Ada teori yang bilang bahwa otak dalam kondisi depresi justru lagi masuk mode analitis, analytical rumination. Otaknya seperti berkata, "Oke, kita nggak bisa lari dari rasa ini. Jadi, mari pecahkan masalahnya satu persatu." Dan itulah kenapa tiba-tiba seseorang bisa mempertanyakan hidup mereka, kebiasaan mereka, bahkan makna keberadaan itu sendiri. Heran juga, ya, lagi sedih, malah jadi filsuf dadakan. Secara neurologis pun ada cerita menarik. Sistem reward di otak yang biasanya bikin kita semangat jadi melemah. Hal-hal yang dulu bikin bahagia terasa hambar. Tapi justru karena itu, keputusan yang kita ambil jadi kurang bias oleh emosi. Lebih dingin, lebih rasional, meski kadang juga terasa lebih kejam ke diri sendiri. Gak heran kalau banyak orang yang lagi depresi merasa dekat dengan stoicisme atau eksistensialisme. Dua aliran filsafat yang isinya ya begitu. Hadapi kenyataan. Terima bahwa hidup kadang absurd. Ciptakan makna sendiri. Bagi seseorang yang sedang depresi, ini bukan sekadar teori. Ini terasa seperti membaca buku yang akhirnya bisa menjelaskan apa yang selama ini mereka rasakan. Tapi logika yang tajam itu juga punya sisi gelap. Ketika kamu bisa melihat semua kemungkinan buruk, kadang kamu jadi nggak berani bergerak sama sekali. Saat hubungan bisa gagal, pekerjaan bisa hilang, masa depan bisa goyah. Rasanya buat apa mencoba? Inilah sisi paling melelahkan dari logika ala depresi. Iya benar, tapi belum tentu membantu. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya, apakah orang depresi lebih logis? Dalam banyak hal, ya, mereka lebih jernih dalam membaca kenyataan, lebih tajam dalam menganalisis, dan kurang terpengaruh bias positif. Tapi logika aja nggak cukup untuk hidup. Kita butuh sedikit harapan juga, sedikit kehangatan, sedikit alasan untuk maju. Dan disitulah proses penyembuhan sebenarnya terjadi, bukan dengan membuang logika itu, tapi menyeimbangkannya, membiarkan klaritas tetap ada, sambil perlahan mengundang kembali hal-hal yang memberi warna, harapan, makna, dan mungkin suatu hari nanti, kebahagiaan. Kalau kamu pernah merasa seperti pengamat dingin dalam hidupmu sendiri, mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu cara otakmu bertahan, bukan untuk membuatmu putus asa, tapi supaya kamu bisa memahami apa yang terjadi, dan lewat pemahaman itu, kamu bisa bertahan. Jadi, gimana menurut kamu? Pernah ngerasain momen ketika logika dan emosi saling tarik ulur dalam hidupmu? Ceritain di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka pembahasan seperti ini. Terima kasih sudah menonton, semoga kamu menemukan keseimbanganmu lagi.